Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, yaitu mendalami agama melalui kajian fikih puasa pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau minggu yang lalu kita sudah kaji bersama tentang makna ibadah puasa di dalam Islam. Insya Allah pada minggu yang kedua ini kita akan mengkaji tentang mubtilatu as-shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalam ibadah puasa itu ada mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian juga nanti ada mujtanabus shaim, hal-hal yang perlu dihindari tapi tidak sampai membatalkan, hanya mengurangi kualitas pahala puasa. Kemudian ada juga fadhailul a'mal, amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di dalam bulan Ramadan. Yang kita kaji di sini yaitu mubtilatu as-shaum, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Artinya kalau orang melakukan ibadah puasa, melakukan beberapa hal yang nanti kita sebutkan, itu puasanya berarti batal. Artinya batal ya tidak diterima, nanti harus mengqadai di luar bulan Ramadan. Yang pertama itu al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Dan inti puasa itu yang paling esensial ya menahan makan dan minum, atau menahan syahwah batniyah, yaitu menahan nafsu perut. Karena secara umum syahwah batniyah atau nafsu perut itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang selalu ada di kita. Artinya ya sudah bawaan manusia. Pokoknya manusia kalau nggak tidur pasti pinginnya, kalau nggak makan ya minum, itu pasti gitu. Kalau tidak tidur ya, kecuali tidur. Kalau orang tidur itu saya sampai sekarang belum pernah dengar cerita ya atau menyaksikan kalau ada orang tidur kemudian sambil makan dan minum. Jadi intinya ya puasa itu yang paling esensi yaitu menahan makan dan minum. Nah, sehingga orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, artinya di waktu puasa kemarin kapan itu? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dan makan dan minumnya nanti harus qasdan, harus dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak dengan sengaja, nanti kita bahas. Tapi intinya kalau jenengan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka puasanya apa? Batal. Ketika puasa batal, maka konsekuensinya apa? Harus diqadha di luar bulan Ramadan. Kenapa makan dan minum itu membatalkan ibadah puasa? Kalau kita lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kulu washrabu. Wa kulu dan makanlah kamu sekalian. Washrabu dan minumlah kamu sekalian. Berarti ada perintah makan dan minum. Disuruh makan, disuruh apa? Minum. Tapi dijelaskan kapan kebolehan makan dan minum ini. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta sehingga yatabayyan jelas lakum bagi kamu sekalian al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam. Ini bahasa metaforis Bapak dan Ibu sekalian, atau bahasa majas. Dulu para sahabat bingung memahami. Khaytul abyadu, benang yang putih, dari benang yang merah itu maksudnya apa gitu. Ini bahasa metaforis, menunjukkan apa? Sampai jelas malam itu kemudian menjadi apa? Terang dengan terbitnya apa? Fajar. Dengan terbitnya apa? Fajar. Sehingga orang yang berpuasa itu kalau malam hari boleh makan, boleh minum, diperintah tadi wa kulu washrabu. Tapi kalau sudah terbit fajar itu tidak boleh makan dan minum. Kemudian ayat selanjutnya apa? Lanjutannya ayat ini, tsumma atimmus siyama ilal lail. Tidak boleh makan dan minum dari terbitnya fajar, yang nanti ini disebut apa? Fajar shadiq, sampai apa? Malam-malam itu apa? Terbenamnya matahari. Sehingga tadi kesimpulan kita, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, artinya di waktu pelaksanaan ibadah puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan makan dan minum itu membatalkan ketika dilakukan apa? Qasdan, dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja nanti kita bahas. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, awal kita tadi tidak makan dan minum, atau awal kita menahan makan dan minum ketika berpuasa, itu startnya atau awalnya dari apa tadi? Dari fajar shadiq. Dari fajar apa? Shadiq. Nanti kita kaji ya. Fajar itu ada dua. Ada al-fajru al-kadhib, fajar yang dusta. Kemudian yang kedua al-fajru as-shadiq, fajar yang betulan atau benaran. Nanti kita kaji dan kita coba apa? Bandingkan apa perbedaan fajar shadiq dengan fajar kadhib. Tapi yang menjadi start awal ibadah puasa yaitu fajar shadiq. Ini sebagaimana dalam hadis Samurah ibn Jundub, Rasulullah SAW bersabda, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilalin. Kata Rasulullah, la yamna'annakum, janganlah sekali-kali menghalangi kamu sekalian. Menghalangi dari apa? Min suhurikum, dari makan sahur kamu. Apa? Adhanu Bilalin, adanya Bilal. Maksudnya apa Pak Tebu? Kata Rasulullah, kalau jenengan, maksudnya jenengan para sahabat ya, dengar adanya Bilal, itu jenengan jangan sampai berhenti makan sahur. Berarti tetap dilanjutkan, tetap dilanjutkan. Nah ini maksudnya apa? Mau dengar adzan kok mangan terus. Lah dengere maksudnya apa Pak? Karena di zaman Rasulullah adzan subuh itu 2 kali. Yang pertama itu dilakukan sebelum masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Yang muadzinnya bernama siapa? Bilal ibn Abi Rabah. Berarti Bilal ibn Abi Rabah itu mengumandangkan adzan pertama dan dilakukan sebelum terbitnya fajar shadiq gitu. Makanya dalam kajian fikih adzan subuh itu waktu awalnya kapan? Min nisfil lail, ketika sudah pertengahan malam itu sudah diperbolehkan melakukan adzan subuh yang pertama. Tapi yang lebih baik ya mendekati apa? Subuh. Kira-kira berapa jam Mbak kalau umumnya di sini? Ya 1 jaman lah, jam 3, kurang lebih jam 3 itu masih pantas ya.
Kalau jenengan adzan subuh pertama jam 1 atau jam 2 itu nanti dianggap apa? Senene wong akeh kowe. Sehingga masjid yang punya 2 adzan itu biasanya adzan pertamanya jam 3 gitu. Artinya kalau ada muadzin di waktu adzan subuh yang pertama jam 3 itu berarti kita makan sahur masih boleh. Walal fajru al mustatil. Demikian juga tidak boleh mencegah makan sahur kita al fajru al mustatil, yaitu fajar yang tegak lurus ke atas atau yang vertikal. Itu yang disebut apa? Fajar kadhib. Jadi fajar kadhib itu dia vertikal ke atas, Bapak dan Ibu sekalian. Cahayanya itu apa? Dari atas ke bawah. Makanya dalam hadisnya dikatakan kadzana bisirhan, kayak ekornya serigala. Kalau serigala itu kan apa? Ya dari atas terus ke bawah kan itu. Makanya Rasulullah menggambarkan apa? Kayak ekornya serigala. Walakin al-fajru al-mustatir fil ufuq. Akan tetapi kata Rasulullah, yang bisa menghalangi makan sahur kita yaitu fajar yang membentang atau yang horizontal yang berada di ufuk. Ini yang disebut apa? Fajar sotik. Jadi fajar sotik itu dia horizontal. Jadi semakin menyamping semakin terang. Tapi kalau fajar kadhib itu dia terang, tapi semakin lama semakin apa? Gelap. Makanya dikatakan apa? Fajar kadhib, yaitu pembohong atau dusta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita cek ya di kitab Mazhab Syafi'i ya, yaitu kitab apa? Fathul Mu'in. Itu sebenarnya juga ada kesunahan melakukan 2 adzan di sholat apa? Subuh. Wa yusannu lan den sunatake apa adzanani adzan loro. Li subhin kedue sholat subuh. Berarti adzan sholat subuh ada 2 adzan. Wahidun qoblal fajri, siji adzan ing dalem sadurunge fajar. Wa akharu lan liyane, maksudnya adzan sing nomor loro ba'dahu ing dalem sakwise fajar. Berarti dalam mazhab Syafi'i pun sunnah melakukan 2 adzan. Maksudnya adzan subuh itu ada 2 adzan. Yang pertama, adzan pertama dilakukan sebelum masuknya waktu subuh, dan adzan yang kedua dilakukan setelah masuknya subuh. Dasarnya apa? Hadis Samurah ibn Jundub tadi. Kalau Rasulullah itu punya 2 muadzin. Yang pertama Bilal ibn Abi Rabah. Itu ketika sebelum masuknya waktu subuh. Yang kedua siapa? Abdullah ibn Umi Maktum, seorang muadzin yang beliau buta di zaman Nabi. Artinya kalau dia nggak tahu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, kecuali ada orang yang ngasih tahu dia kalau ini sudah masuk waktu subuh. Berarti dalam sholat subuh itu disunahkan ada 2 adzan. Muadzinnya itu kalau bisa itu 2. Kenapa kok 2, Pak? Untuk membedakan ya. Wa enayon nengeri iki nak adzane Bilal loh, berarti masih jam 3. Maksudnya apa? Sholat lain masih boleh, makan sahur boleh. Tapi kalau sudah adzannya Abdullah ibn Umi Maktum, berarti sholat lain sudah stop, makan sahur stop, waktu subuh mulai, puasa sudah mulai. Wasunnah tathwibun li adhanai subhin. Dan disunahkan membaca tathwib untuk 2 adzan subuh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Tathwib itu maksudnya apa? Mengucapkan setelah 2 hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yaitu apa? As-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu kalau dalam mazhab apa? Syafi'i. Dan dalam Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwasanya sholat subuh itu waktunya apa? Fa waktu subhin min tulu'il fajri as-shadiq. Fa waktu subhin mongko utawi waktu subuh
iku min tulu'il fajri as-shadiq, saking terbite fajar shadiq, fajar sing temenan, lal kadzib, ora fajar sing goro, ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbite sebagian apa srengenge, menunjukkan apa, kalau waktu subuh itu tadi mulai terbitnya fajar shadiq, artinya kalau fajar kadzib ya belum masuk waktu subuh. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, perbedaan atau gambarnya, perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Jadi kalau kita lihat fajar kadzib itu sebelum fajar shadiq atau setelahnya? Sebelumnya. Nah ini coba ya, ini kan putihnya itu kan membentang ke atas, atau tadi apa, vertikal. Makanya kalau kata Rasulullah, kadana bisir han, kayak ekornya serigala. Tapi kalau fajar shadiq itu membentang ke samping atau horizontal. Jadi semakin lama semakin terang. Makanya disebut fajar shadiq. Nah itu ya perbedaan. Nanti jenengan kalau mau observasi atau melakukan penelitian nggak apa-apa, besok ya sebelum subuh gitu. Lihat ke timur, mana fajar shadiq dan mana fajar kadzib gitu. Oke. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi yang membatalkan puasa makan dan minum itu dimulai ketika terbit fajar. Lah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian kalau jenengan sahur pas adzan segone jeneng tenggokan cek ning piring dilanjut diolu to dinteo lanjut ya. Tapi sudah dengar adzan subuh kok. Ada. Kadung enak ya Pak. Tapi wis adzan apa? Subuh. Itu kalau nasi yang ada lauk pauknya itu dilanjut, atau jenengan cek muluk itu. Itu memang ada hadisnya ya, tapi kalau jumhur ulama mengatakan kalau karena itu sudah waktunya apa? Subuh atau waktunya ibadah puasa, berarti ya, makanan apapun yang ada di mulut ketika sudah apa? Dengar adzan ya dilepeh atau dikeluarkan gitu. Nah kemudian yang kedua, ini mohon maaf ya, tapi saya jelaskan hukum, jangan ketawa. Bagaimana kalau orang mengumpuli istrinya? Pas ngumpuli itu dengar adzan subuh, dilanjutkan atau terus Pak? Jadi kalau ngumpuli istri dengar adzan subuh ya langsung dicabut Pak ya. Jangan ketawa, saya jelasin hukum ya. Langsung dicabut. Nah bagaimana dicabut kemudian keluar maninya Pak? Tapi sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan keluar mani atau sperma. Batal atau enggak Pak? Ya kalau dicabut, misalnya hubungan suami istri dengar adzan dicabut seketika spermanya keluar, itu apa? Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau jenengan tadi nggak mau nyabut gitu, puasanya batal nggak? Puasanya batal. Dia wajib qadha dan wajib apa? Membayar kafarah. Jadi hati-hati Pak. Aduh. Nah gitu-gitu ya malam yang apa? Jangan mendekati apa? Fajar gitu. Jangan mendekati apa? Fajar. Kemudian berikutnya, tadi yang membatalkan puasa makan dan minum. Makan dan minum itu maksudnya apa? Apakah yang dimasukkan ke mulut itu harus sesuatu yang enak Bapak dan Ibu sekalian, atau sesuatu yang bikin kenyang? Kalau misalnya jenengan memasukkan apa? Batu gitu ke mulut, itu yang enggak enak, enggak bikin kenyang, malah bikin sakit. Tapi puasanya batal atau enggak? Atau disyaratkan harus
sesuatu yang enak atau lezat. Yang kedua sesuatu yang bikin kenyang. Atau apapun yang dimasukkan ke mulut sampai ke perut besar. Disyaratkan harus enak dan mengenyangkan atau tidak? Jawabannya tidak. Berarti apapun, misalnya jenengan apapun, meskipun itu bukan sesuatu yang dimakan. Misalnya memasukkan kertas ke mulut, dikunyah, kemudian sampai tenggorokan, sampai perut. Meskipun kertas itu rasanya nggak enak gitu. Dan itu juga yang tidak mengenyangkan. Berarti tetap batal. Jadi tidak harus sesuatu yang makanan. Yang kedua rasanya enak. Pokoknya segala sesuatu yang ditelan melalui mulut sampai ke perut, meskipun rasanya tidak enak atau tidak mengenyangkan. Nah, bagaimana kalau sekarang jenengan sakit makan, minum pil atau minum obat, itu batal atau enggak? Batal. Jadi kalau jenengan sakit, misalnya batuk, minum sirup untuk menyembuhkan penyakit batuk di siang hari, tujuannya untuk berobat, batal atau enggak? Batal. Tapi kalau suntik kalau suntik gimana? Nah, bedanya apa, Pak? Tadi yang minum sirup batal, yang suntik kok tidak? Kalau suntik tidak lewat mulut, tapi kalau minum pil ya pasti lewat mulut gitu. Jadi kalau suntik itu tidak membatalkan. Tapi kalau infus batal atau enggak? Ini nggak lewat mulut juga loh, Pak. Infus nggak ada tuh yang lewat mulut, lewat pembuluh darah. Kalau infus membatalkan, meskipun tidak lewat mulut. Kenapa kok membatalkan, Pak? Karena mengenyangkan dan juga pengganti makanan, sehingga infus itu membatalkan ibadah puasa. Nah, kalau orang puasa boleh diinfus, terus apa gunanya menahan lapar dan dahaga? Tapi kalau vaksinasi, Pak, atau kemarin ini masih habis COVID itu kan tren vaksinasi itu. Dan tahun kemarin itu vaksinasi dilakukan di bulan Ramadan itu. Batal atau enggak? Kenapa kok enggak batal, Pak? Enggak lewat mulut. Yang kedua, vaksinasi mengenyangkan atau enggak? Tidak gitu. Sehingga vaksinasi di bulan puasa ya tidak membatalkan puasa. Tadi kita katakan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau makan dan minum itu yang membatalkan ketika dilakukan secara amdan dengan sengaja. Tapi kalau jenengan misalnya melakukan makan dan minum tanpa sengaja, misalnya bulan puasa atau puasa pertama, biasanya Pak? Di rumah ada minumannya ya. Biasanya kalau masuk rumah langsung minum, karena lupa kalau itu awal puasa Ramadan, sehingga ngambil minuman kemudian diminum tanpa sengaja. Batal atau enggak? Rezeki, Bu. Kalau rezeki berarti puasanya diteruskan atau terus ya? Diqodoi atau enggak? Enggak ya. Nah, lali. Berarti kalau orang melakukan makan dan minum karena nasian itu lupa, maka puasanya tidak batal. Puasanya tetap diteruskan dan tidak wajib mengqodoi. Itu sebagaimana hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza akala shaimu nasian." Apabila seorang yang berpuasa itu makan nasian dalam keadaan lupa. Tapi kalau jenengan amidan sengaja, yaitu puasanya batal. Aw syariban nasian, atau minum dalam keadaan lupa. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan fa innama huwa rizqullah. Sesungguhnya makan dan minum itu rizkinya Allah, saqahullahu ilaih, yang Allah kasih pada orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Lupa rezeki itu ketika puasa, Pak.
Bagaimana orang lupa itu malah dibilang rezeki. Padahal orang yang lupa itu biasanya disalahkan. Tapi kalau konteksnya puasa, itu malah dianggap apa? Rezeki. Wala qadha alaih, dan tidak ada qadha baginya. Berarti kesimpulannya apa? Makan minum lupa itu puasanya tetap sah, dilanjutkan dan tidak usah diqadha'i. Tapi itu kalau betul-betul lupa loh Pak. Kalau sengaja lupa itu beda ya, batal kalau sengaja lupa itu. Ngelali Pak ya. Sebetulnya enggak lali tapi ngelali ya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu istiqo. Istiqo itu apa? Sengaja muntah. Maksudnya sengaja muntah itu apa? Jenengan memasukkan jari ke mulut itu supaya makanan yang ada di perut itu keluar dari mulut, diogok-ogoki kalau bahasa Jawa. Ogok-ogok driji ke mulut kan, terus muntah meskipun jenengan dalam keadaan duduk Pak. Kalau duduk atau kepalanya di bawah itu muntahnya ketelan lagi enggak kalau jenengan posisi kepala di bawah? Bisa dipahami enggak? Enggak, kalau jenengan muntah kepalanya ditundukkan ke bawah itu ada untaan yang ketelan ke mulut lagi enggak? Oh, itu kalau ditelan yang masuk. Maksudnya jenengan diogok-ogoki terus muntah, tapi tidak ada yang ketelan ke mulut. Batal enggak? Tapi muntahnya kan tidak ada yang balik ke mulut. Kok dikatakan batal? Karena sengaja. Tapi kalau jenengan tidak sengaja, Pak atau Bu yang biasanya mabukan ya, naik bis, naik mobil, waktu puasa, terus muntah itu. Waktu muntah ada yang tertelan tapi tanpa sengaja, karena biasanya muntah ya. Itu puasanya batal atau enggak? Tapi ada yang tertelan ya Pak. Ya karena enggak jarak ya Pak, puasanya tetap sah itu. Sebagaimana orang mandinya, kalau bulan puasa misalnya habis junub mandi jenabah, ketika mandi telepon banyu tapi tanpa sengaja, batal nggak puasanya? Tidak, karena tanpa sengaja. Jadi kalau muntah sengaja membatalkan ibadah puasa, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man dara'ahul qaid, barang siapa yang tidak sengaja muntah, falaisa mongko ora enek iku alaihi ing atase wong mau qadhaun utawi qadha. Maksudnya tidak wajib qadha. Wa man istaqa, barang siapa yang melakukan muntah sengaja, amdan secara sengaja, falyaqdi, maka harus di qadha'i. Itu yang kedua Pak. Berarti yang pertama yang membatalkan puasa, makan dan minum. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga itu jima. Jima itu hubungan intim suami istri ketika dilakukan di siang hari di bulan Ramadan secara amdan atau secara sengaja. Dan yang melakukan itu juga arifan. Arifan itu tahu kalau hubungan suami istri itu membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga syaratnya tidak mukroh, tidak terpaksa. Maksudnya dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa ada keinginan dari diri sendiri. Itu tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau melakukan tadi hubungan suami istri dengan sengaja, tahu hukumnya membatalkan ibadah puasa, tidak dipaksa, berarti puasanya batal. Tidak hanya puasanya batal. Berarti kalau puasa batal wajib mengqadha'i atau tidak? Wajib. Tapi juga diwajibkan kafarah. Kafarah itu apa? Denda atau melakukan perbuatan yang bisa menutupi dosanya. Apa saja kafarahnya? 3. Yang pertama itqu raqabah,
memerdekakan seorang budak. Yang kedua, siyamus syahrain mutatabi'an, melakukan ibadah puasa 2 bulan tapi mutatabi'an. Mutatabi'an itu maksudnya apa? Berurut-urutan. Berurut-urutan itu maksudnya apa? Kalau jenengan misalnya baru 1 bulan kok nggak kuat abot ya, terus muka 1 hari, berarti harus mengawalinya dari awal. Tidak boleh diteruskan. Berarti 1 bulan muka sehari batal karena tadi kurang 1 bulan lagi, berarti harus mengawalinya dari awal lagi. Berarti puasa lagi batal nih, baleni nih. Itu yang disebut apa? Mutatabi'an. Kalau nggak bisa itu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin ya. 60 Pak, 1 harinya. Oke. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Abu Hurairah. Di sana dikatakan ja'a rajulun ilan nabi, ada seorang yang datang kepada Nabi. Faqal, kemudian orang tadi matur kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, saya binasa wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau binasa? Qal, laki-laki tadi mengatakan atau curhat kepada Rasulullah, waqatu ala mraati fi Ramadan, ya Rasulullah saya mengumpuli istri saya di bulan Ramadan. Faqal, maka Rasulullah berkata, hal tajidu mat tu'tiku raqabah, apakah engkau mampu memerdekakan budak? Qala la, ia jawab apa? Tidak mampu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bertanya lagi, fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'an, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ia jawab tidak. Qala, maka Rasulullah berkata lagi, fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin gitu. Itu apa? Dasarnya. Berarti kesimpulannya apa? Kafarahnya itu 3. Yang pertama apa? Memerdekakan seorang budak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Memberi makan 60 orang miskin. Apakah ini harus dilakukan secara berurutan atau boleh milih, Pak? Maksudnya kalau berurutan itu ya diawali memerdekakan budak. Berarti jenengan cari dulu, Pak. Di Indonesia ada nggak budak? Yang pertama jelas nggak ada, Pak. Yang kedua, ada pun juga kita mampu nggak membelinya. Kemudian dimerdekakan, nggak mungkin ya. Artinya apa? Budak sudah tidak ada dalam konteks modern. Yang kedua, tinggal 2 pilihan. Apakah puasa dulu? Kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin gitu. Harus berurutan atau boleh milih? Gimana, Bu? Yang 60 orang miskin meskipun ngasihnya hanya sekali, tidak harus 60 hari ya. Kalau 60 hari berarti satu-satu gitu. Setiap hari 1 orang kan. Enggak, tadi kesimpulannya boleh memilih atau harus berurutan? Iya, diurutkan sesuai kemampuan. Itu 2 pandangan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diurutkan dulu. Tapi kalau mazhab Maliki itu boleh memilih. Tapi kalau jenengan puasa 2 bulan itu capek, Pak. Apalagi usia sudah tua itu. Jelas nggak mungkin ya. Puasa Ramadan aja moyo, Pak ya. Apalagi 2 bulan. Yang kedua, kalau memberi makan 60 orang miskin, itu ibadah kita dimensinya ada dimensi sosial. Ibadah kalau kebaikannya itu kembali pada jenengan, Pak. Yang kedua, ibadah yang kebaikannya juga kembali pada orang lain. Itu yang lebih baik mana? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau jenengan puasa, itu kebaikannya kembali kepada siapa? Diri sendiri. Tapi kalau ngasih makan 60 orang miskin, diri sendiri dan juga orang lain.
Sehingga kalau dari sisi dimensi sosial, memberi makan 60 orang miskin itu lebih baik gitu. Kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ya 2 bulan berturut-turut aja. Golek utangan lah. Nah, kemudian setiap orang miskin berapa ukurannya? 1 mud itu 6 ons, kurang lebih 6 ons. Kalau misalnya boleh nggak tidak pakai mud? Misalnya dengan kasih nasi kotak, sudah ada lauknya, pokoknya dengan lengkap lah gitu. Itu juga boleh. Tidak harus dengan beras itu. Apanya? 6 ons itu kalau dirupiahkan berapa Pak sekarang? 6.000 Pak. Cuma 6.000 ya? Ya, kalau gitu kan misalnya kalau kita nasi kotak itu kan kurang lebih 10 atau 15 ribu itu. Itu juga sudah bisa. Itu kalau dipaskan ya. Tapi kalau jenengan mau berbuat baik ya, atau rezekinya terlalu lapang gitu, seharinya dinominali misalnya 30.000 ya lebih baik, atau misalnya 50.000. Kalau dalam hadisnya cuma memberi makan, tidak menyebutkan berapa kalinya. Ya itu maksudnya kan tidak ada penjelasannya. Artinya Rasulullah hanya menjelaskan memberi makan, tidak mencukupi 1 hari, tidak ada keterangan. Tapi kalau jenengan tadi rezekinya terlalu banyak, ya nggak apa-apa. Kan ibadah itu artinya kalau di antara kita rezekinya lapang semuanya Pak. Kalau orang miskin, karena orang miskin itu kan nggak punya hiburan Pak, mau shopping ke mall ya nggak ada. Hiburannya cuma istri. Bulan Ramadan kecolongan lagi Pak. Nah, poso juga mampu. Ngasih 60 orang miskin ya berat. Kalau suruh 3 kali ya. Gitu ya. Tapi kalau orang yang punya kelapangan rezeki, ibadah sosial itu semakin banyak, semakin dilebihkan semakin baik. Misalnya jenengan zakat fitrah itu kan 1 sok atau 4 mud kan itu. Ya kurang lebih kalau dikonversi berapa? 2,5 kilo. Kalau jenengan lebih kan 3 kilo, ya lebih baik. Tapi bukan berarti kalau kurang dari 3 kilo terus nggak sah, itu jadi masalah Pak. Kenapa? Ya kalau umat Islam seluruhnya mampu, sebagian tidak mampu ya. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana kalau onani? Onani itu apa maksudnya? Onani itu bahasa Arabnya istimna. Istimna itu ingin merasakan nikmat. Maksudnya nikmat secara seksual, tetapi tidak dengan melakukan hubungan suami istri. Misalnya apa? Melakukan sperma dengan tangannya. Ini mohon maaf ya. Atau pakai alat misalnya sabun. Atau misalnya mohon maaf ini Pak. Ini saya jelaskan hukum ya, bukan cangkruan dicakruk ya. Misalnya siang hari sama istrinya suruh digosok itu, tapi tidak melakukan hubungan suami istri. Yang penting ingin spermanya keluar saja, nikmat saja. Itu juga membatalkan ibadah puasa, meskipun tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau jenengan Pak, bulan puasa melakukan ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah itu. Mimpi basah itu. Mimpi, waktu mimpi ketemu siapa gitu? Ketemu mantannya yang dulu itu. Lebih tampan daripada bapaknya. Canda Pak, canda. Kemudian apa? Mimpi gitu. Keluar sperma betulan. Batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Tidak sengaja gitu. Malah rezeki Pak. Jadi kalau onani dengan sengaja tadi ya Pak,
batal. Tapi kalau mimpi basah meskipun keluar sperma tidak membatalkan, bahkan rezeki tadi katanya. Nah, bagaimana sekarang? Misalnya apa? Mencium istri, Pak, batal nggak, Pak? Mengurangi pahala, batal atau enggak? Mencium istri itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, Rasulullah itu yuqabbilu wa huwa sha'imun. Rasulullah itu cium Aisyah padahal dia sedang puasa. Tapi kalau jenengan puasa, Pak, itu perlukah mencium istri? Perlu atau enggak, Pak? Perlu, Bu. Mau kerja istrinya dicium. Itu tergantung kebutuhan, Pak. Kalau jenengan tahu, kalau jenengan cium istri itu membangkitkan syahwat, lebih baik tidak. Tapi kalau jenengan biasa saja, Pak, itu yang ibunya juga biasa gitu, tidak membangkitkan syahwat, berarti ya tidak usah tidak mengapa. Makanya dalam hadisnya itu Aisyah mengatakan, kenapa kalau Rasulullah mencium Aisyah pada saat ia puasa? Di sana dikatakan yang terakhir wakana apa? Wakana aktsarukum atau ahfadukum liirbihi. Kalau Rasulullah itu orang yang basi, yang paling bisa memproteksi atau menahan syahwatnya. Sehingga tadi kalau apa? Potensi membangkitkan syahwat lebih baik tidak mencium istri. Tapi kalau biasa-biasa saja, mencium istri tidak membatalkan ibadah puasa. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada suami istri malamnya, Pak, melakukan hubungan intim, ya. Kemudian sebelum atau setelah terbit sampai terbit fajar belum sempat melakukan mandi junub, tetap puasa atau enggak? Nah, kalau puasa tapi masih dalam keadaan junub, ya, enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sholat subuhnya dengan berangkat ke musola, malamnya apa? Melakukan hubungan, belum mandi, boleh nggak? Berangkat saja boleh ya, tapi nggak usah masuk. Tapi kalau sholat nggak boleh, jadi nggak usah masuk musola. Intinya apa? Kalau melakukan hubungan suami istri belum sempat apa? Mandi junub, terbit fajar atau sudah azan subuh, tetap menjalankan ibadah puasa, dan puasanya apa? Sah. Tapi disunatkan kalau bisa itu sudah mandi. Tapi kalau belum sempat mandi ya tetap puasa, dan itu tidak mempengaruhi kesahnya ibadah puasa. Tapi kalau sholat harus. Kenapa? Karena diantara syarat sah sholat itu harus toharoh, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar gitu. Dan dalilnya itu hadis Aisyah juga, Bu. Pokoknya kalau menceritakan hubungan rumah tangga atau suami istri itu selalu Aisyah itu. Figurnya apa? Aisyah. Kata Aisyah apa? Karena Rasulullah SAW yudrikul fajru fi Ramadan. Rasulullah itu pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan. Wa huwa junubun, pada saat itu dia sedang junub. Min ghairi hulmin fayaltasilu wa yasum. Rasulullah terus mandi kemudian puasa. Artinya apa? Belum sempat melakukan mandi besar ketika terbit fajar, berarti tidak mengapa. Nah, ini kemudian yang keempat, Pak. Bu, ini khusus jenengan yang membatalkan ibadah puasa itu keluar darah haid, yaitu menstruasi atau nifas. Haid itu apa? Darah yang keluar setiap bulan bagi seorang wanita, yang menunjukkan kalau wanita itu masih subur. Setiap wanita punya waktu tertentu keluarnya darah haid, yang umumnya 6 hari. Ada yang kurang dari itu ya. Biasanya setiap wanita pasti tahu, Bu.
sudah tahu ini biasanya tanggalnya berapa, itu sudah tahu ya. Itu berarti membatalkan ibadah puasa. Kemudian nifas itu apa? Darah yang keluar disebabkan kelahiran atau babaran kalau bahasa apa? Jawanya. Itu membatalkan ibadah puasa. Dan kalau jenengan Bu, pada saat bulan Ramadan pas waktunya keluar haid, maksa untuk puasa, sah atau enggak puasanya? Tidak. Nah, bagaimana kalau keluar darahnya itu Bu, misalnya 5 menit sebelum terbenamnya matahari, batal atau enggak Bu? Oh, kayak 5 menit ya Bu. Hah? 2 menit itu batal loh ya. 1 menit juga batal. Tapi pertanyaan Bu, apa gak imani-imani tuh? Ya mesti. Tapi jenengan anggap oh ini sekarang 1 menit deh. Berarti yo gak batal. Itu intinya apa Bu? Intinya tetap batal. Nah, mau gak imani-imani? Ya imani-imani. Makanya imani-imani itu tidak perlu disesali, tetap nilainya apa? Pahala. Meskipun jenengan apa? Wajib mengqadai di luar bulan Ramadan. Nah, meskipun tadi kurang 1 menit yang puasa siangnya itu tetap ada nilai pahalanya gitu. Meskipun wajib mengqadai. Nah, kenapa kalau keluar darah haid dan nifas itu puasanya wajib diqadai? Dasarnya apa? Yaitu hadis Aisyah lagi Bu. Kata Aisyah apa? Fanu'maru biqadai shaum, atau kunna nu'maru biqadai shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqadai shalah. Tapi kalau sholat diqadha atau enggak Bu? Kenapa Bu? Puasa diqadha, sholat tidak. Padahal keduanya sama apa? Ibadah. Oh, puasa ibadah, sholat ibadah. Sama-sama ibadah kok, yang puasa diqadai, sholat kok tidak. Kenapa Bu? Tidak ada perintah. Yang kedua apa Bu? Tidak ada perintah. Memang perintahnya dalam hadis Aisyah apa? Kami para wanita di zaman Nabi diperintahkan. Siapa yang merintah Bu? Rasulullah. Untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadai shalah, dan tidak diperintah untuk mengqadai sholat. Kenapa kalau puasa diqadai, sholat tidak? Kalau puasa itu bisa dihitung Bu. Misalnya haidnya berapa hari. Tapi kalau sholat sehari saja 5 kali Bu. 17 rakaat. Kalau diqadai, maka wanita sibuk agar habis haid, sibuk mengqadai sholat, itu memberatkan. Karena apa? Puasa itu sholat itu jumlahnya banyak. Tapi kalau puasa itu kan hitungannya mudah gitu. Bisa dipahami ya? Berarti kalau puasa diqadai, tapi kalau sholat tidak. Itu hal-hal yang membatalkan ibadah apa? Puasa. Yang pertama apa tadi? Makan dan minum. Yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Yang ketiga apa? Hubungan suami istri. Wajib mengqadai dan wajib membayar apa? Kafarah. Bukan fidyah ya. Kenapa kok fidyah itu makanan? Tadi kan ada puasa 2 bulan berturut-turut, namanya kafarah. Jadi bahasa Indonesia kafarat, tapi bukan keparat Pak ya. Apa? Kafarah atau kafarat. Apa? Memerdekakan budak. Yang kedua apa? Enggak, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Memberi makan berapa? 60 orang miskin. Berapa ukurannya tadi? 1 mud atau 6 ons, atau bisa makanan yang sudah siap saji. Itu. Kemudian yang keempat, khusus ibu-ibu, keluar darah haid atau menstruasi atau nifas, maka
wanita yang keluar darah haid atau nifas itu puasanya batal. Kalau maksa puasa sah atau enggak? Tidak. Nah sekarang haid dan nifas itu rukhsah atau apa Bu? Bukan rukhsah Bu, itu salah itu. Rukhsah itu keringan. Nah maksudnya jenengan apa? Lagi puasa kemudian bepergian itu dapat rukhsah apa? Berbuka. Keringanan untuk muka atau berbuka. Tapi kalau wanita haid dan nifas itu bukan rukhsah, tapi mani atau mawani dalam usul fikih. Mani itu apa? Sesuatu yang menghalangi kesahnya ibadah. Di sini apa? Puasa. Sehingga kalau wanita haid dan nifas itu maksa untuk puasa, puasanya tidak sah itu. Itu yang keempat ya. Itu pembatal ibadah puasa. Ini waktunya masih banyak ya. Sekarang pertanyaan, monggo silahkan. Monggo Bu. Untuk kafarat tadi, maaf. Nggih. Untuk kafarat tadi sekali hubungan suami istri kita mendapatkan denda atau diharuskan membayar denda berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apakah itu hanya 1 kali pelanggaran itu atau mungkin 2 kali atau 3 kali? Ya. Ya. Jadi hubungan suami istri itu membatalkan ibadah puasa. Syaratnya orang yang melakukan yang pertama Pak harus amidan sengaja. Yang kedua aliman tahu hukum kalau melakukan hubungan suami istri membatalkan. Yang ketiga mukhtaron. Mukhtaron itu tidak terpaksa. Misalnya dipaksa untuk melakukan dipaksa Bu. Dipaksa itu jenengan kalau enggak itu saya bunuh gitu loh. Itu namanya itu dipaksa. Itu syaratnya ya. Ketika melakukan hubungan suami istri tadi puasanya batal, wajib mengqodoi, kemudian melakukan kafarah tadi. Yang pertama memerdekakan seorang budak. Yang kedua hamba saya. Kalau di Malaysia budak itu remaja Pak. Budak ya anak-anak. Jadi bahasa Indonesia budak itu hamba saya. Tapi kalau di Malaysia budak itu ya anak itu budak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Apakah ini dilakukan setiap kali melakukan hubungan intim tadi? Misalnya 1 bulan Ramadan kecolongan 2 kali atau 3 kali. Langka. Itu khilaf Pak. Ada di kalangan para ulama memahami. Karena puasa itu hitungannya per hari Pak. Ya berarti tiap hari ya tadi melakukan 3. Berarti kalau 2 kali ya ngepingnya saja Pak. Berarti 60 kali 2 120. Ada yang memahami semacam itu. Ada yang memahami puasa itu 1 bulan hitungannya sekali. Berarti berapa kali pun cuma kafarahnya sekali. Tapi yang jelas itu susah Pak, Bu. Terus pokoknya jenengan taubat meskipun hanya melakukan kafarah sekali. Misalnya pernah kecolongan kok 1 bulan itu apa? 2 kali. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang gimana Bu? Kemudian yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, ini yang penting ya, tadi saya lupa menyampaikan. Sekarang kalau suami istri berarti kan ada 2 orang ya. Yang pertama suami, yang kedua istri. Itu yang wajib membayar kafarah siapa Pak? Siapa Bu? Ibu-ibu ini juga sepakat ya. Bapaknya wajar sepakat. Ibu-ibu itu 2 pandangan ya. Yang pertama ya suami bayar, istri ya bayar. Kenapa Pak? Tadi jawabannya jenengan Pak. Podo enake kok
Oh, bapak etok. Sama-sama enaknya berarti bapaknya wajib bayar, bapak istrinya juga wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, hanya suaminya. Kenapa kok suami? Seneng ibu tapi jenengan sekadung milih pendapat yang pertama ibu. Kenapa Pak? Nah, karena kafaroh itu diantaranya ngasih makan 60 orang miskin. Itu ibadah maliyah, ibadah yang berupa finansial atau materi dalam Islam. Nah, kalau sesuatu itu berkaitan dengan materi, itu dibebankan siapa Pak? Suami. Nikah, suami wajib ngasih nafkah. Seorang laki-laki mau nikah harus ngasih mahar. Karena ini berkaitan ibadah maliyah atau ibadah harta, maka diwajibkan hanya pada suaminya. Itu ya. Oke, monggo yang. Ada lagi tadi yang membatalkan puasa. Antaranya yang di sini tidak ada. Mungkin kita semuanya yang ada di sini pernah mendengar bahwa membatalkan puasa ngorek-ngorek kuping juga termasuk batal pakai katembat atau mungkin ngupil. Kita juga memasukkan satu benda sehingga ini termasuk yang membatalkan puasa. Maaf ini juga di sini yang baru. Stres. Gimana Tan? Ya. Sekalian itu, Mas Buku, dulu. Iya, monggo. Yang pertama Pak, yang berkaitan dengan kafarah atau denda yang diberikan pada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. 2 bulan itu dalam arti penghitungan hari itu 60 hari atau berapa hari. Masalahnya kalau misalkan kita hitung Masehi Pak ya, kita mulai Juli dan Agustus itu kan hidupnya bulan itu kan 31 hari, berarti kan 62 hari. Dan kalau Hijriah bisa terjadi bulan itu hanya 29 hari, bisa mungkin 60 hari atau kurang dari 60 hari. Ini bagaimana? Terus yang kedua, untuk perokok pasif yang berkaitan dengan puasa ini hukumnya bagaimana? Nah, tadi kan menghirup kan termasuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian sampai seterusnya. Terima kasih. Ya. 2 dulu ya. Ya. Itu. Oh ya. Oke, monggo Bu. Misisan. Ini gini Pak, padahal kita itu kan ganjil. Nggih, mboten napa-napa nggih. Bagi kita selama ini kan melakukan ganjil ya 3 sekaligus. Apabila kita makmum yang melakukan 2 dan 1 itu bagi kita itu manut makmum apa? Ya. Dah ya, 3 dulu biar saya nggak lupa tadi. Yang pertama ngupil sama ngili ya. Ngili sama ngupil. Ngili itu kalau kuping ya. Kalau apa tadi? Ngili. Pokoknya orang-orang kuping lah Bu ya. Ngupil itu irik ke hidung ya. Apakah membatalkan puasa? Selama tidak ada yang dimasukkan. Ngupil kan cuma ngambil, mohon maaf ya kan habis itu apa jenenge? Ingus itu kan nanti membeku. Itu jadi apa? Upil. Kalau sekedar diambil saja ya tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau upilnya ya ditusuk masuk ini disogrok Pak ya. Itu yang membatalkan. Tapi kalau sekedar ngupil saja itu enggak, cuma membersihkan. Mohon maaf ya, kalau jenengan habis berak dicebuki itu kan sama dengan itu toh, membersihkan. Tapi kalau mohon maaf ini ditusuk ke dalam sengaja itu ya batal gitu. Demikian juga ngupil. Kalau ngupilnya itu sekedar diambil ya tidak apa-apa. Tapi kalau upilnya kemudian disogrok biar ketalan ke dalam ya batal itu.
Ngili juga sama, Bu. Jadi intinya apa? Kalau membersihkan tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja dimasukkan, itu yang membatalkan. Ya, ya. Tetes meripat bagaimana? Kalau pengobatan tidak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau jenengan tidak memerlukan Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak memerlukan, betul-betul memerlukan untuk menghindari khilaf, ya tidak usah waktu puasa. Tapi kalau memang perlu, matanya sudah merah, kemudian tadi itu pakai tetes mata tidak membatalkan. Kan sama Pak, sama. Anjuran dokter ya nggak masalah. Tapi itu obat tetes mata itu saya pernah menggunakan setelah diteteskan di mata Rasa ya. Ya kalau untuk pengobatan tidak apa-apa Pak. Makanya kalau jenengan tidak betul-betul membutuhkan, tidak usah. Kalau biasa saja kalau mau pakai tetes mata ya malam gitu. Kalau tidak betul membutuhkan. Tapi kalau membutuhkan secara kesehatan ya tidak Pak. Bapak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tentang itu. Jadi kalau ibadah dalam Islam itu pakai bulan Komariah itu. Kalau bulan Komariah itu usia bulan ya 29 atau 30. Jadi kalau pelaksanaan ibadah apapun Pak itu, kalau di Islam pasti kembali pada kalender Hijriah. Itu pentingnya. Jangan kalau kita puasa ya kalender Hijriah Pak. Makanya kadang berbeda tentang penetapan 1 Ramadan atau Idul Fitri atau 1 Syawal ya. Tapi kalau Miladia pasti sepakat Pak, 17 Agustus ya pasti harinya sama, nggak mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi intinya kalau ibadah dalam Islam pasti bulan Komariah. Tapi tadi Pak, meskipun bulan Komariah itu usianya kalau nggak 29-30, tapi Nabi bilang tadi apa? Syahra ini mutatabi'an, 2 bulan yang berturut-turut ya, berarti pokoknya jenengan mengikuti. Kalau di awal bulan itu berarti pakai apa? Pakai Komariah tadi. Dan secara umum memang 30. Itu kalau jenengan pakai awal bulan. Ya, secara umum 30 gitu. Kemudian apa tadi Pak? Enggak, yang masih satu lagi Pak. Iya. Bagaimana kalau perokok pasif gitu? Makanya tadi yang membatalkan ibadah puasa itu kalau orangnya tadi apa, yang pertama amidan sengaja, yang kedua apa, aliman tahu kalau yang dilakukan itu membatalkan ibadah puasa, yang ketiga apa, mukhtaron tidak terpaksa gitu. Dan dengan perokok pasif itu kan tidak amid, tidak sengaja gitu. Artinya jenengan yang tidak melakukan, sengaja melakukan. Jenengan puasa ada orang yang ngobong-ngobong Pak itu lewat ya, pasti kan ada asap yang masuk. Tapi itu kan tidak amid dan tidak sengaja. Berarti perokok pasif tidak membatalkan ibadah puasa. Misalnya jenengan di tempat umum ya, bulan Ramadan sekarang disayangkan Pak ya. Biasanya ya orang merokok itu masih biasa. Warung saja masih buka ya. Cumanya ya kelihatan kakinya saja. Itu masih baik ya, meskipun itu juga jelek ya. Artinya tidak semata-mata makan di jalan itu jadi masalah ya. Tapi meskipun itu juga tidak benar. Tadi berarti kalau perokok pasif ya tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena pas kesengajaan. Kemudian yang ketiga Bu, witir itu artinya witrun itu ganjil ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal, mencintai sesuatu yang tunggal atau ganjil ya. Ganjil itu maksudnya apa? Ya 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu maksimal witir.
Tapi dalam pelaksanaan witir itu tidak harus dalam sholat itu. Misalnya ganjil 3 rakaat itu 1 salam. Kalau witir 3 rakaat itu caranya boleh 2. Boleh 3 rakaat 1 salam. Itu hadisnya Ubay bin Ka'ab. Rasulullah itu witir 3 rakaat, yang dibaca itu yang pertama, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua apa? Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga apa? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab dikatakan wala yusallimu illa fi akhirihinna. Rasulullah tidak salam kecuali di akhirnya. Maksudnya apa? 3 rakaat dengan 1 salam. Tapi di hadis Ibnu Umar, Rasulullah Ibnu Umar itu melakukan witir itu 3 rakaat, 2 rakaat dulu, terus apa? Wa kana ya'muru ba'da hajati. Kemudian melakukan beberapa aktivitas, kemudian 1 rakaat. Berarti boleh 2 salam. Boleh al-waslu itu apa? Disambung. Boleh al-faslu dipisah. Tapi intinya sholat malam itu pasti ganjil itu. Itu ya. Witirnya yang 2 rakaat tuh apa niatnya ya? Jamaah kan tekon tak? Niatnya itu lho piye? Nah, Apa ya witir apa ya? kalau 2 rakaat. Nah, niatnya kan gini tuh. Misalnya witir 3 rakaat ya, 2 dulu. Itu niatnya bagaimana? Kok dicicil? Itu Gusbah ya dicicil. Nggak sebenarnya Pak itu ya. Kalau sholat malam itu disebut saja apa saja itu boleh. Disebut sholat lail ya boleh, disebut witir ya boleh. Jadi kalau jenengan 3 rakaat yang 2 ini diniati sholat lail, 1 baru witir ya boleh. Gitu. Witirnya 1. Ya witirnya 1, tapi itu 1 paket gitu. Intinya sholat malam itu 1 paket. Sehingga jumlahnya itu pasti ganjil. Pasti apa? Ganjil. Makanya sholat tarawih yang 11 rakaat misalnya, kalau jenengan 11 rakaat di sini baru 11 ya. Itu bisa 2 sampai 10 ya, berarti 5 kali salam 1 witir. Ini ya 1 paket. Atau 11 itu 4 3 boleh. 2 maksudnya? Jadi 3 witir itu 2 salam, 1 salam. Jadi 2 salam witirnya. Nah ya maksudnya boleh saja Pak. Boleh. Boleh gitu. Ya saya paham, maksudnya berarti itu sebelum itu witir aja, berarti 3 rakaat saja. Ya boleh. Maaf Ustaz. Nggih, monggo. Maksudnya yang makmumnya 2 sama 1 gitu loh. Maksudnya imam. Enggak, itu dalam rangkaian sholat tarawih atau apa saya enggak tahu. Tarawih, terus gimana maksudnya? Enggak, sholat tarawihnya berapa? Enggak, jumlahnya berapa jumlahnya? 2 3, terus Witirnya kan 21. Ada yang sholat sendiri witirnya 3 langsung. ya itu boleh. Kalau itu sholat yang 21 atau 23 itu boleh. Ada. Ustaz gini loh Ustaz. Untuk imam itu biasanya kan bilang ada maksudnya si imam itu witir 2 terus 1. Tapi seharusnya kan kita tetap melakukan 2 rakaat digabung dengan qiyamul lail dan 1 rakaat itu witir itu sendiri. Tapi untuk jamaah kita mesti imamnya muni Shollu sunnatan minal witri rakaataini rahimakumullah gitu dong. itu dikatain witir. Yang dikatakan juga witir kok sholat kok dicicil gitu. Seharusnya kalau tahu ya itu. Yang 2 rakaat tetap digabung dengan qiyamul lail, tapi untuk witirnya ya sak rakaat tok mau. Ya. Itu kan yang tarawih 21 atau 23 itu mengikuti mazhab Syafi'i.
Dalam madzhab Syafi'i witir itu boleh al-waslu dan al-faslu. Al-waslu itu apa? Digabungkan, maksudnya apa? Langsung. Kalau al-faslu dipisah 2 rakaat 1 salam, itu yang dikritik Gus Bahak itu loh. Sholat kok dicicil, ya Allah, saya sholat witir 2 rakaat dulu ya, gitu. Nanti setelah itu saya sambung 1 rakaat. Itu pendapat Gus Bahak. Tapi dalam madzhab Syafi'i semacam itu ya. Gus Bahak itu menyimpang dari madzhabnya ya. Terlepas dari itu saya nggak punya urusan dengan Gus Bahak. Yang penting saya menjelaskan madzhab Syafi'i boleh duanya. Itu artinya boleh dipisah, boleh digabung. Gitu. Ya. Ya itu. Kalau gini Ustaz, Mama, karena baca 3 tadi kan ada yang 21 berarti ya. Sama-sama kunjungan tapi 2 ya, tapi 21 Pak Imam 21 berarti 2 salah. Terus yang satu itu mengikuti imam tapi langsung 3 salah. Apa langsung 1 salah? Gimana? Tapi tetap mengikuti imam. Nggak, kalau dalam madzhab Syafi'i itu yang utama itu dipisah, Pak. Berarti kalau 2-3 itu ya 2-2-2. Nanti 20 witirnya 3, tapi 2 rakaat dulu baru 1. Tapi boleh juga dipisah. Kok dipisah? Dengan digabung 1 salam, tetapi wala tusabbihu al-maghriba atau wala tusabbihu al-witra bil maghribi. Jangan engkau menyerupakan witir dengan maghrib. Caranya bagaimana? Menyerupakan gimana maksudnya? Kalau pakai tasyahud awal itu yang tidak boleh. Tapi intinya kalau jenengan tanyanya madzhab Syafi'i, ya tadi jawabannya. Ini gini loh Ustaz. Imamnya melakukan 3. Ya, langsung gitu. Terus makmumnya itu ada yang beda. Dia melakukan 2 salam dulu, dia berdiri sendiri. Ya itu enggak boleh. Enggak boleh. Makmum al-imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau semacam itu dia enggak sholat jamaah, itu berarti mufaraqah, memisahkan dari jamaah. Karena namanya makmum ya tetap harus mengikuti imam. Imamnya belum salam kok sudah salam sendiri. Dia salam sendiri baru berdiri. Aneh berarti. Itu berarti intinya Enggak, intinya mengikuti imam ya, mengikuti imam. Apalagi itu salam ya. Kalau salam itu kan sudah penutup sholat. Berarti kalau dia sudah salam ya sudah. Ya. Pak Basri enggak usah wedi saiki. Bener tanggung. Ya tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ya dijadikan untuk diikuti. Ya, nggih. Alhamdulillah pagi hari ini cukup semangat sinaunya. Berarti kalau semua ilmu jadi ilmu tenanan, masalahnya wis jadi ilmu itu dilakoni orang. Kok ndak wis pinter malah nyelip imam lagi yang bahaya. Similu B2 tadi nyelip imam itu pinteran kan. Ini yang ramah itu. Baik ibu-ibu dan bapak semuanya panjenengan semua ngaji ini benar-benar nambah ilmu, nambah takwa, tambah taat, tambah paham, sehingga ibadah kita ini berangkat dari kekhusyuan karena punya ilmu. Jadi dengan ilmu insya Allah kok nggak terlalu salah. Yang kedua, kita beragama juga nalar, nganggo rasional. Gus Bahak itu dengan kegiatan ilmu saya kira juga nalar. Makanya sampai kapanpun dia punya pendapat seperti itu. Karena apa? Menggunakan nalar, tidak waton, ibadah karena organisasi. Karena ada ajaran yang harus kita laksanakan. Baik, Bapak semuanya, saya nyampaikan terima kasih dari Bapak Mas Jasmiko, Pak Turoman, Pak Buku, Pak Asis dan sebagainya. Yang dari sana juga semuanya ingin belajar, mendapat ilmu. Semoga ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.